Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, tetap semangat, ke arah hidup penuh dengan warna. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga tentang pemanfaatan barang bekas serta menuliskan pendapat pribadi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa nanti bisa menuliskan pentingnya pemanfaatan barang bekas, membuat peta pikiran tentang pemanfaatan barang bekas, serta mendesain atau menyusun kegiatan dalam rangka pemanfaatan barang bekas. Dilanjutkan dengan menuliskan pendapat pribadi, menilai pendapat teman, dan juga menuliskan tokoh, watak tokoh, serta keteladanan yang terdapat dalam cerita nanti. Baik, tetap semangat belajar anak-anak untuk mencapai cita-citamu. Baik, sudah siap semuanya? Sudah disiapkan bukunya, sudah disiapkan alat tulisnya, dan juga sudah disiapkan alat komunikasinya berupa HP, ya. Kemudian Google Meet juga sudah diaktifkan semua, sudah terhubung dengan kelas 4B. Kalau sudah, kita mulai pada materi yang pertama. Nah, sesuai dengan tampilan yang kalian lihat, ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan kalian jawab langsung melalui chat di Google Meet. Gambar apa ini? Ada apa saja di sini? Kemudian dari mana datangnya barang-barang ini tadi kok bisa sampai menggunung seperti ini? Nah, kira-kira barang ini merugikan atau menguntungkan kita ya? Coba kalian amati dulu. Kemudian 3 pertanyaan ini silakan kalian jawab dulu melalui chat yang ada di Google Meet. Silakan. Ya, kalau sudah, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 124. Buku paket nanti hanya sebagai pendamping ya anak-anak. Silakan, kita akan memasuki materi yang pertama. Akan Pak Wahyu tampilkan sebuah cerita atau kisah mengenai seorang sopir truk. Oh maaf, bukan sopir truk, tapi sopir angkot. Nah, kisah sopir yang sukses menjadi eksportir. Inilah judulnya. Lihat, kalian lihat dulu. Kira-kira ada barang apa saja di depan Bapak ini? Iya, ada kapal, ada mainan. Apa ini? Mobil. Ya, rata-rata kapal ya yang terbanyak ya. Oke. Untuk selanjutnya akan Pak Wahyu tampilkan mengenai kisah sopir yang sukses menjadi eksportir. Di sini nanti anak-anak Pak Wahyu minta untuk menyimak dengan seksama penjelasan yang Pak Wahyu sampaikan.
Ya, sudah muncul. Nah, inilah contoh atau teks yang Pak Wahyu maksud tadi mengenai cerita tentang kisah sopir yang sukses menjadi eksportir. Silakan disimak dulu gambarnya, dipahami betul. Jika sudah, kita masuk pada cerita teks tersebut. Silakan disimak bersama-sama. Ini Pak Wahyu ambil dari berita internet Medcom ID. Baik, kita mulai. Keberhasilannya berkreasi dengan limbah kayu jati membuat Nur Fuad meraup untung tinggi. Karyanya tersebar dari Australia hingga Eropa. Sebelum sukses menjadi pengusaha, pria 40 tahun ini adalah sopir angkot. Keputusan banting setir diambil lantaran penghasilan sebagai sopir dirasa tidak cukup untuk menghidupi. Banting setir itu artinya mengubah usaha, mengganti usaha dengan cukup berbeda dari usaha asalnya. Dari sopir angkot menjadi pengolah limbah ini tadi. Tekadnya makin kuat ketika dia melihat banyaknya limbah kayu di daerahnya. Maklum, Fuad tinggal di RT 5 RW 4 Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Daerah ini merupakan sentra kerajinan ukir terbesar di Jawa Tengah. Dari limbah kayu jati perusahaan mebel, Fuad dibantu 10 pekerja membuat kerajinan tangan berbagai macam miniatur alat transportasi seperti ekskavator. Ekskavator itu kalau di sini namanya bego, pesawat terbang, kereta api, dan kapal kebanggaan Indonesia yaitu kapal Dewa Ruci. Ide awalnya saat saya melihat banyak potongan-potongan kayu jati bekas mebel hanya dijadikan kayu bakar. Akhirnya saya memanfaatkan untuk membuat kapal Dewa Ruci. Karena kalau membeli kayu jati mahal, papar Fuad yang diwawancara pada hari Rabu 27 Januari 2016. Ternyata miniatur Dewa Ruci buatan Fuad mampu membetot atau menggugah perhatian turis asing yang kebetulan berkunjung ke Jepara. Dari situlah pasar internasional terbuka lebar bagi Fuad. Kini pesanan miniatur kapal Dewa Ruci banyak datang dari Italia, Australia, Iran, Malaysia, dan negara-negara Eropa lainnya. Sebulan rata-rata 3-5 unit kirim ke luar negeri. Itu saja sampai kewalahan, kata Fuad. Berkait harga, Fuad mengaku tidak mematok harga tetap. Murah atau mahalnya barang pesanan disesuaikan dengan tingkat kerumitan pekerjaan. Seperti kapal Dewa Ruci berukuran 2 meter dibanderol mulai dari 7 juta sampai 15 juta rupiah. Kalau miniatur mobil-mobilan ini mulai 2 juta sampai 5 juta rupiah, Ibu Fuad. Selain mahir membuat miniatur alat transportasi, Fuad mengaku siap dan bisa membuat aneka jenis miniatur lainnya berbahan baku kayu. Seperti yang saat ini dikerjakan oleh anak buahnya, miniatur mobil-mobil klasik. Asal ada contoh bentuk aslinya, pasti bisa dibuat. Karena bisa dipelajari dan dibuat asalkan tekun, tandas Fuad. Nah, itu tadi cerita kisah tentang Nur Fuad yang sukses dari seorang sopir angkot menjadi seorang eksportir. Ya, selanjutnya silakan dilihat, disimak. Coba tuliskan pendapatmu tentang cerita di atas. Ada yang kesulitan menyampaikan pendapat? Jika ada yang kesulitan menyampaikan pendapat, baik, bagi yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapat, silakan kalian simak penjelasan di layar ini. Siapakah dia?
Tadi siapa namanya, kemudian bagaimana sifatnya. Bagaimana sifatnya dia, kemudian keteladanan atau contoh apa yang bisa kita ambil atau keteladanan apa yang dapat dicontoh. Silakan kalimat pertanyaan tadi kalian jawab dan kalian susun menjadi sebuah pendapat yang bagus, kemudian kalian tuliskan pada buku tulis, kemudian nanti difoto dan dikirim ke WhatsApp grup kelas ya. Baik, jika sudah selesai, silahkan waktunya kita diskusi kelompok. Pada pertemuan kali ini akan Pak Wahyu bagi menjadi 4 kelompok seperti ini yang sudah Pak Wahyu bagi. Masing-masing kelompok nanti akan menjadi satu berkelompok. Yang sudah Pak Wahyu buat seperti ini nanti akan Pak Wahyu masukkan ke grup WhatsApp kelompoknya masing-masing. Silakan disimak untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 anggotanya. Kalian ada di kelompok berapa? Silakan dicermati dulu. Ya, jika sudah, kita simak teks tentang pemanfaatan limbah berikut. Oke, silakan disimak, akan Pak Wahyu bacakan kembali. Pemanfaatan limbah. Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan limbah. Limbah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dimanfaatkan oleh manusia. Biasanya limbah akan dibuang. Limbah ada 2 jenis, yaitu limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan oleh pabrik akibat proses produksi di pabrik. Limbah industri biasanya berupa cairan yang dibuang di sungai atau laut. Limbah industri ini sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan karena limbah industri biasanya mengandung bahan kimia. Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan di rumah tangga. Limbah rumah tangga berbentuk sisa sayuran, sisa kegiatan memasak, plastik pembungkus makanan, kardus, kaleng bekas, dan sebagainya. Limbah rumah tangga dibedakan menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Selanjutnya, limbah organik bersifat bisa diurai atau dibusukkan. Jadi limbah ini dapat dibuat menjadi pupuk organik, misalnya daun-daun sisa memasak. Limbah anorganik bersifat tidak bisa diurai. Jika dibuang sembarangan akan menimbulkan pencemaran tanah, misalnya plastik, botol kaca, dan kaleng bekas. Limbah anorganik ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Yang diperlukan adalah kreativitas. Sudah banyak anak-anak membuat kreasi dari barang bekas ini. Misalnya dari kemasan permen dibuat ikat pinggang, dari kemasan pewangi pakaian dibuat tas, dan masih banyak contoh yang lainnya. Bagaimana? Ada pertanyaan terkait cerita ini tadi? Jika tidak, lanjut ke kegiatan diskusi. Apa kegiatan diskusi kali ini? Silakan kalian berdiskusi melalui grup WhatsApp kelas. Silakan kalian cari berdasarkan teks tadi. Sebutkan 5 manfaat barang bekas. Jangan lupa kalian tulis identitas kelompok, nomor kelompok, dan anggota. Salah satu ditunjuk sebagai sekretaris kelompok menuliskan tentang manfaat barang bekas.
Jika sudah, lanjut pada kegiatan berikutnya, yaitu peta pikiran. Setelah menuliskan manfaat barang bekas, sekarang gambarlah manfaat barang bekas tersebut, manfaat yang sudah kalian tulis tadi, dalam bentuk peta pikiran yang menarik. Oke, peta pikiran seperti apa, Pak? Seperti ini gambarnya. Manfaat barang bekas, kemudian diberi anak panah. Nah, warna-warna biru, merah, hijau ini kalian isi dengan manfaat barang-barang bekas tadi. Silakan berkreasi, boleh berbentuk bunga, daun, ataupun barang-barang yang berbentuk bangun datar. Kemudian silakan diberi hiasan semenarik mungkin. Jika sudah selesai, difoto dan dikirim melalui WhatsApp grup ya. Baik, jika sudah selesai, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu simak video berikut ini. Pak Wahyu akan menyampaikan sebuah video, silakan kalian simak. Tentang apa video ini kira-kira? Kok ada botol, kemudian botolnya dipotong. Oke, kita simak video berikut ini dengan seksama. Ya, ini adalah isi dari video tadi. Karena durasi video yang cukup panjang, karena durasi video yang cukup panjang, nanti akan Pak Wahyu bagikan link videonya melalui YouTube supaya lebih lengkap lagi kalian dalam mengamati video sebagai acuan kalian dalam mengerjakan soal berikutnya. Sudah? Selanjutnya akan Pak Wahyu sampaikan tugas dan kegiatan ini, yaitu sebagai berikut. Ya, silakan dibaca. Setelah menyimak video tadi, sekarang amati lingkungan sekitar. Bersama teman kelompokmu, buatlah desain atau cara memanfaatkan barang bekas di sekitar rumahmu. Barang bekas apa yang ada di sekitar rumah? Lalu mau kamu jadikan apa? Sehingga barang bekas tadi menjadi barang yang bermanfaat. Kemudian tuliskan langkah cara pembuatan atau pemanfaatan barang bekas menjadi barang yang berguna kembali. Silakan kamu tulis caranya pada sebuah kertas. Kemudian nanti akan difoto, mohon difoto kemudian dikirim ke WhatsApp group. Oke. Ya, setelah selesai nanti kalian akan berdiskusi. Perwakilan kelompok menjelaskan hasil diskusi. Kelompok yang lain memperhatikan. Tulislah catatan penting, berikan tanggapan jika ada, dan hargai pendapat kelompok lain. Karena setelah akhir dari presentasi nanti akan ada kelompok terbaik yang akan Pak Wahyu pilih untuk mendapatkan hadiah. Baik, begitu kesempatan pada kali ini. Silakan dicermati materi yang Pak Wahyu sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.